Oh iya Bu Dokter, Ibu mau nggak jadi istri saya? Kok gugup sih? Saya serius. Tapi Mas, Menurut kalian, romantis nggak nih gue naik sepeda berduaan malam-malam gini sama Bu Mika? Kalian semua pasti pada ngiri kan liatnya? Haha, makanya punya sepeda kayak gue. Haha, sedap, cihuy. Cie, Bang Topan. Suka ya sama Bu Mika. Itu barusan siapa yang nyeletuk mau nggak jadi istri saya? Kita salah denger. Apa beneran keluar dari mulutnya si Bang Topan, guys? Hadah, gombalan Bang Topan ini bener-bener luar binasa. Munculnya tiba-tiba, Bang Topan tiba-tiba ngomong serius, nembak Bu Mika. Mau nggak jadi istri saya, katanya. Aduh, gimana reaksi Bu Mika nanti? Apakah dia bakal terima? Atau Bu Mika pura-pura nggak denger? Malam itu, Bu Mika dan Bang Topan akhirnya sampai di sebuah warung makan sederhana. Bau nasi uduk langsung tercium, bikin perut keroncongan makin ribut. Mereka pun duduk berdua, pesen makanan sambil ketawa-ketawa kecil. Suasana seolah berubah jadi lebih hangat, kayak adegan film romantis drakor di Indosiar. Tapi, di sisi lain, Dot yang tadinya tidur pulas di rumah, tiba-tiba kebangun. Dia ngelihat ada panggilan tak terjawab dari ibunya. Langsung deh Dot panik. Waduh, jangan-jangan bener kata Pak Rungkat. Ibu gua lagi jalan sama Bang Topan. Tanpa pikir panjang, Dot buru-buru pakai jaket, langsung gas motor keluar rumah. Jalanan basah, hujan rintik-rintik, bikin suasana makin dramatis. Dalam hati Dot ngomel sendiri. Kalau beneran mereka lagi makan bareng, gawat. Masa gua punya bapak baru? Sesampainya di jalan depan warung, Dot mulai memperlambat motor. Dari jauh, dia melihat ke arah sebuah warung makan. Dan, bener aja, ibunya lagi makan nasi uduk bareng Bang Topan. Dot langsung pucat. Ya ampun, jangan bilang ini calon bapak gua. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian guys. Kalau kalian jadi Dot, apa kalian bakal langsung masuk warung dan ngebongkar momen itu? Atau pura-pura nggak tahu biar hati nggak makin sakit? Satu hal yang pasti, malam itu Dot bener-bener bingung. Antara cemburu, kesel, sama takut kalau suatu hari nanti dia harus manggil Bang Topan dengan sebutan Bapak. Guys, kalian masih penasaran nggak? Kok tumben ya? Bang Topan sekarang udah nggak dingin-dingin amat sama Bu Mika. Biasanya dia cuma diem, cuek, paling senyum tipis. Dibawain payung pas hujan juga dia malah kabur. Tapi sekarang, waduh, malah kayak berusaha deketin Bu Mika terus. Gaya ngomongnya jadi lebih santai, cara mandangnya juga. Aduh, kalau orang jatuh hati tuh biasanya kelihatan banget. Dan itu persis kayak yang lagi kita lihat sekarang. Dan coba perhatiin deh, Bu Mika juga kayaknya udah mulai luluh tuh. Senyumnya tuh beda, tatapannya lembut, kayak ada rasa yang nggak bisa disembunyiin lagi. Nah, kalau gini ceritanya, apakah mereka berdua bakal bersatu? Apa benar cinta bisa tumbuh di tengah hujan gerimis? Tapi bentar dulu, jangan senang dulu guys. Karena kita nggak boleh lupa, ada satu sosok yang sempat nongol di episode kemarin. Iya Pak Budi, ingat kan? Sosok yang kelihatannya kalem, tapi diam-diam punya perasaan ke Bu Mika. Nah, bisa aja loh Pak Budi nanti ambil peran penting di episode kali ini. Bisa jadi dialah penghalang utama hubungan Topan dan Bu Mika. Coba bayangin kalau Pak Budi tiba-tiba nongol pas mereka lagi makan bareng. Wah, bisa runyam. Bisa jadi muncul drama segitiga. Bang Topan si mantan mafia berhati lembut, Bu Mika si dokter idaman, dan Pak Budi si cowok kalem, misterius yang diam-diam juga nyimpen masih rasa. Nah, pertanyaannya buat kalian nih, menurut kalian, siapa yang paling pantas ada di samping Bu Mika? Bang Topan si security cuek yang sekarang makin hangat? Atau kalian masih dukung Pak Budi si cowok kalem yang siap datang jadi penghalang?
Coba deh, kita lihat lagi dari judul episode kali ini, Backstreet. Nah, kalau dengar kata itu, biasanya identik sama sesuatu yang disembunyiin, yang dijalani secara diam-diam, atau rahasia dari orang-orang terdekat seperti keluarga atau teman. Istilah ini juga dapat merujuk pada jalan belakang atau tersembunyi. Namun dalam konteks gaul populer, maknanya bergeser menjadi hubungan yang tidak terbuka. Wah, ini yang bikin kita semua mikir keras. Kira-kira siapa ya orangnya? Jangan-jangan Dot sama Gea? Atau bisa jadi malah Bhumika dengan Bang Topan? Atau bahkan si Pak Budi? Karena kalau diperhatiin baik-baik, kehadiran Pak Budi di episode sebelumnya kayak nggak main-main, seolah dia masih punya peran besar yang bisa gangguin kedekatan Bhumika sama Bang Topan. Dan ada satu lagi yang menarik guys. Sisi lain dari cerita ini nunjukin kalau Bang Topan sendiri mulai dekat sama Pak Budi waktu ngobrol di pasar. Nah lo, makin bingung kan? Jadi alurnya bisa kemana aja? Akankah Pak Budi tiba-tiba hadir lagi untuk menghibur kita di episode kali ini? Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu tebakan kalian lebih akurat daripada yang punya channel ini. Hahaha. So, yang jelas dari cerita kali ini, cinta memang nggak bisa dipaksa. Kadang cinta itu hadir di saat yang nggak kita duga, sama orang yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi, kalau memang kita punya rasa, jangan takut untuk jujur sama hati sendiri. Tapi ingat, hargai juga perasaan orang lain. Karena cinta yang baik itu bukan tentang siapa yang paling cepat dapat, tapi siapa yang paling tulus menjaga. Semoga cerita kali ini bisa bikin kalian terhibur, bisa bikin senyum, dan bisa jadi pelajaran juga. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah setia nonton sampai habis. Semoga rezeki kalian lancar, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.